Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, kini giliran calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Kira-kira siapakah dia? Karena kita langsung saja persilakan untuk Coach Tom memperkenalkan siapa calon juragan ketiga hari ini. Calon juragan kita hari ini adalah mantan profesional dengan posisi yang cukup tinggi, tapi kemudian memulai bisnis dan bangkrut. Modal hanya 5 juta, lalu kemudian memulai bisnis karena mendapatkan bahan baku yang murah di daerah tersebut. Dan akhirnya lahirlah Mr. Pia. Kita akan sambut Mas Dhani Waskita, Mr. Pia. Nama saya Dhani, saya owner dari Mr. Pia, asal Kota Malang, Jawa Timur. Jadi kenapa Pia Tape, kami tahu jumlah wisatawan di Kota Malang sangat banyak, itu adalah potensi buat kami, dan akhirnya kami mencoba untuk produksi Pia Tape, karena tape sendiri adalah khas makanan Jawa Timur dan punya ciri khas keunikan rasa. Selain itu, tape juga penuh manfaat, sehingga kami ingin wisatawan yang membawa oleh-oleh Mr. Pia bukan cuma dapat nikmat, tapi juga dapat manfaatnya. Bapak Ibu panelis yang terhormat, terima kasih saya bisa senang hari di sini. Perkenalkan, nama saya Dhani, saya owner dari Mr. Pia, saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Saya akan mulai dari latar belakang, kenapa saya bisa usaha Mr. Pia. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan nasional, kurang lebih hampir 15 tahun saya bekerja di sana. Lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri, resign, pensiun dini begitu. Lalu saya memulai untuk wirausaha. Tapi pada saat itu saya belum punya ilmu wirausaha, sehingga usaha saya bangkrut dan modal saya kehabisan banyak, hanya sisa 5 juta saat itu. Saya mulai wirausaha, tapi dari modal 5 juta itu saya yakin saya bisa. Alhamdulillah respon marketnya begitu bagus. Karena usaha Pia Tape di Malang bagus, saya coba untuk mengembangkan usaha di kota Jogja. Tapi saat ini dengan brand yang baru, yaitu bukan Mr. Pia lagi, tapi Pia Tape Jogja. Berikut adalah revenue atau pendapatan dari bisnis Mr. Pia dan Pia Tape Jogja. Di 2024 mengalami penurunan karena di bulan Mei kemarin usaha kami mengalami musibah, sehingga terpaksa saya harus menutup 3 outlet, 2 outlet yang di Jogja, 1 outlet di Malang. Boleh di-share nggak kenapa kemarin musibahnya? Ada penggelapan uang perusahaan. Oh, I see. Penyakit itu udah disembuhkan? Sudah, Pak. Sudah masuk di pidana juga. Enggak, maksudnya Di dalam internal, tidak akan, Pak. kontrolnya. Kemungkinan itu karena kesalahan kami, karena kepercayaan sih, Pak. bisnis yang baru lahir itu biasanya foundernya itu mengerjakan semua hal. Jadi mungkin Pak Dhani kecolongan atau bagaimana, dan waktu beliau mengatakan, ya saya terlalu mempercayakan dia, ya it's a very common problem di bisnis baru. Di acara Juragan Zaman Now, saya berharap dari Bapak Ibu panelis, saya bisa mendapat tambahan modal 150 juta, tambahan modalnya 300 juta, dengan perincian 150 juta untuk membuka kembali outlet, hanya sewa tempat saja, karena semua peralatan, semua tools, semua booth kita sudah ada semua. Untuk 20% tadi itu berarti masuk ke holding ya? Iya, betul. Equity? Iya, betul Pak Rex. Karena outletnya fokus di Jogja atau di Malang? Malang dan Jogja. Dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Tapi brandnya beda. Brandnya berbeda. Oke. Karena kalau saya pakai Mr. Pia memang untuk oleh-oleh Kota Malang, kalau saya pakai nama Mr. Pia di Jogja pasti akan sulit, karena itu sudah brandnya di Kota Malang. Jadi saya harus pakai nama brand baru, tapi dengan produk yang sama, dengan harga yang sama. Itu pilihan yang sangat tepat sekali. Menggunakan nama berbeda untuk setiap kota yang berbeda. Karena oleh-oleh itu identitas ya, unik. Jadi kalau kita menggunakan nama yang sama di kota yang berbeda, itu tidak menjadi makanan khas nantinya. Malah orang ngelihat, oh ya ini brand ya asal Malang yang kemudian ada di mana-mana. Nah itu kan berbeda sekali ketika mau membangun yang namanya makanan yang sifatnya oleh-oleh. Anyway, ini enak banget. Iya. Ya. Terima kasih.
Mungkin intermezzo aja, saya cuma mau kasih tahu Ya. presentasinya sangat singkat, terstruktur, tajam. Iya. Jadi informasi yang kita punya juga dalam waktu yang singkat sangat padat gitu. Terima kasih Pak Reno. It's very good. Waktu Pak Dhani presentasi saya udah tahu, oh ini orangnya straight to the point, he knows exactly what he wants, dan dia tahu visinya dia ini mau dibawa kemana dan caranya dia udah menemukan formula itu. Jadi sebetulnya istilahnya tuh tinggal digas jalan lebih kenceng lah gitu loh. Bagaimana kompetitif landscape-nya Pak? Kompetitor tuh kalau di Baik. Jogja saya tahu for sure memang pasti kan tinggi sekali karena orang oleh-oleh Jogja kalau nggak gudeg, bakpia. Ya. Kalau di Malang setahu saya mungkin ada makanan yang lain mungkin tidak se-saturated di Jogja. Ya. Tapi mungkin saya salah. Bagaimana Ya, Pak? jadi kalau di Malang sendiri memang pia tape belum ada. Makanya saya membuat pia tape. Di Malang rata-rata oleh-olehnya pasti kalau tidak keripik, Iya. ya keripik tempe, keripik apel begitu. Jadi pia sendiri belum ada pia tape. Saya benar-benar kagum sama Mr. Pia karena di sini terlihat bahwa mereka menilai suatu opportunity bisnis itu bukan secara lewat begitu saja. Mereka mempelajari, mereka menyesuaikan, dan mereka melakukan apa yang harus dilakukan untuk bisa bersaing dengan sukses di market tersebut. I think Pak Dhani is a very good entrepreneur, sudah punya resiliency, resourcefulness, goals driven, dan satu lagi punya intuitive bisnis yang inovatif. Tonight ada Bapak di sini karena ini contoh yang sangat baik sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha. Terima kasih Pak Dewa. Congratulations, saya kira saya sih nggak ada pertanyaan lagi, cuman mungkin nanti saya akan negosiasi lebih lanjut. Negosiasi Terima lebih kasih, Pak Yo. lanjut. Menurut kami ini sudah matang sekali, sangat matang, dan inilah perbedaannya. Tadi saya katakan kalau sudah matang untuk para investor akan coba untuk mencari dan mendapatkan lebih. Inilah yang menurut saya tentunya menjadi juragan yang sejati. Model bisnisnya sangat-sangat menarik dan entrepreneurship-nya juga sangat-sangat terasah ya dengan agresifnya membuka channel, agresifnya bekerja sama dengan mitra-mitra toko, belum termasuk reseller yang setiap bulan rutin membeli. Presentasi saya suka karena on time, tidak berlama-lama, tidak bertele-tele, dan memang sudah terstruktur sedemikian rupa untuk menjelaskan poin-poin penting yang memang penting untuk disampaikan kepada para panelis. Jadi pemirsa, kita sudah menyaksikan presentasi dari calon juragan kita yang ketiga pada malam hari ini. Tentunya, tapi Pak, kita nanti akan serahkan kembali hasilnya akan seperti apa. Kita Siap. nantikan di segmen selanjutnya. Karena tim panelis akan berdiskusi terlebih Siap. dahulu terkait siapa yang berhak menjadi terjuragan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now. Saatnya UMKM naik kelas. Kesannya lega karena tadi presentasinya agak gugup, tapi saya nating dulu saja sudah. Dan alhamdulillah setelah saya presentasi, respon dari semua Bapak Ibu panelis luar biasa terhadap materi presentasi saya. 300 juta untuk 20%. 400 juta ya? 400 juta, 400 juta 25% Pak. Lebih Bapak mau pilih saya Reno atau Dita atau Ada Irwan Busri, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.